Halo adik-adik semuanya, kembali lagi dengan Bapak Sipangkar. Pada video kali ini kita akan membahas soal uraian uji kompetensi halaman 85 sampai dengan 86 pada buku Senang Belajar Matematika kelas 5 SD. Baiklah adik-adik semuanya, kita langsung bahas ke soal nomor 1. Soal nomor 1 bagian A. Kita bahas bagian A. Pertanyaannya, Pak Sidik dari Jombang menuju ke Madiun dengan kecepatan 60 km per jam. Berapa lama waktu perjalanan yang diperlukan Pak Sidik dari Jombang ke Madiun? Jadi kita lihat di tabel ini, bisa kita lihat jarak dari Jombang ke Madiun. Jarak dari Jombang ke Madiun itu adalah ini Jombang ke Madiun. Berarti jaraknya itu adalah 90 km. Maka bisa kita tuliskan S sama dengan 90 km. Tanya kecepatannya adalah P sama dengan 60 km per jam. Yang ditanya adalah berapa waktu perjalanan atau T, ya. T sama dengan S per P sama dengan S-nya tadi 90 km per 60 km per jam. Kilometer dengan kilometer bisa kita sederhanakan. Nolnya juga bisa kita sederhanakan. Nah, tinggal 9 per 6. 9 per 6 itu boleh kita sama-sama bagi dengan 3. Ini bagi 3, 6 bagi 3, 2. Jadi tinggal 3 per 2 jam. 3 per 2 jam ini artinya kita rubah ke pecahan campuran 1,5 jam, atau boleh ke pecahan desimal 1,5 jam, atau bisa kita tuliskan dalam satuan waktu, artinya 1 jam setengah jam berarti 30 menit, ya. 1,5 jam atau 1,5 jam artinya 1 jam 30 menit. Kita lanjut nomor 2. Pak Soleh dari Tulung Agung menuju Bojonegoro berangkat pukul 7. Mobil yang dikendarai Pak Soleh kecepatan rata-ratanya 60 km per jam. Pukul berapa Pak Soleh tiba di Bojonegoro? Dari Tulung Agung ke Bojonegoro. Tulung Agung ke Bojonegoro, ini jaraknya itu adalah, bisa kita lihat di tabel di sini, Bojonegoro jaraknya adalah 160 km. S sama dengan 160 km. Kecepatannya tadi 60 km per jam. Pertanyaannya, pukul berapa Pak Soleh tiba di Bojonegoro? Jadi kita cari dulu lama perjalanannya atau waktunya, ya. T sama dengan S per P sama dengan S-nya 160 km per
60 km per jam. Kilometer dengan kilometer bisa kita sederhanakan. 160 per 60, nolnya kita sederhanakan. Kemudian 16 per 6 itu bilangan yang mendekati adalah 2 ya. 2 dikali 6 12, sisanya 4 per 6 jam. Sama dengan 2. 4 per 6 masih bisa disederhanakan, sama-sama bagi 2. Ini 2, 6 bagi 2, 3. Berarti 2 per 3 jam. 2 per 3 jam. Nah, untuk satuan jam boleh kita rubah ke satuan 2 per 3 jam ini kita rubah ke satuan menit. Artinya 2 jam dikali atau 2 jam dikali 2. Oh enggak, 2 jam 2 per 3 dikali 60. Nah, ini 2 per 3 kali 60, sama-sama bagi 3 bisa ini ya. 1 bagi 3, 2. 2 kali 20, 40. Jadi hasilnya adalah 2 jam 40 menit. Ya. Kemudian tadi berangkat pukul berapa? Berangkat pukul 7. Ya. Terus lama di perjalanan waktu di perjalanan itu 2 jam 40 menit. 2:02.40. Ya. Ini kita jumlahkan waktu berangkat tambah waktu di perjalanan. 0,490. Berarti ini adalah Pak Soleh tiba ya. Tiba di tempat tujuan atau tiba di Bojonegoro pukul 9.40 menit. Nomor 3. Pak Samsul dari Tuban menuju kota Mojokerto mengendarai bus dengan kecepatan rata-rata 50 km per jam. Pada pukul 13, Pak Samsul tiba di Mojokerto. Pukul berapa Pak Samsul berangkat dari Tuban? Nah, pertama kali kita lihat dulu jaraknya ya. Jarak dari Tuban ke Mojokerto. Dari Tuban ke Mojokerto itu adalah ini. Mojokerto itu ini. Ya, 100. Ini yang C ya. S sama dengan 110 km. Kemudian kecepatannya tadi di sini 50 km per jam. Nanti kita cari dulu waktunya ya. Waktu di perjalanan. T sama dengan S per P. S per P sama dengan 110 km per 50 km per jam. Sama dengan KM dengan KM. Sederhanakan. Nolnya boleh kita coret. 1 misalnya 11 per 5. Itu artinya 2 kali 5 10, sisa 1 per 5 jam. Nah, 1 per 5 jam ini boleh kita rubah menjadi 2 jam 1 per 5 dikali 60 menit. Sama-sama bagi 5, 1 ini 12 ya.
berarti 2 jam 12 menit. Jadi 21/5 jam itu artinya 2 jam 12 menit. Sekarang kita cari Pak Samsul tiba pukul 13. Pak Samsul tiba di Mojokerto pukul 13. Pak tiba itu pukul 13 tepat ya, 00. Kemudian lama perjalanan kan 2 jam 12 menit. Ini waktu ya, waktu perjalanan. Kemudian kita kurangkan. Nah, 0 dikurang 2 tidak bisa. Ini kita pinjam dulu 1 jam dari sini. Berarti ini artinya 12 pukul 12 kan diambil 1, sisa 12 di sini 60 ya. 02 12. Nah, kita kurangkan 0 dikurang 2 nggak bisa, ambil 1, pinjam 1 10 8, ini sisa 5 kurang 1 4 0 0 gitu ya. Ini 0, ini 1 ya. Jadi Pak Samsul tiba, ini tiba ya, berangkat ya. Pak Samsul berangkat pukul 10.48 menit ya, pukul 10.48 menit. Kita lanjut nomor 2. Debit aliran pemadam kebakaran adalah 36 liter per detik. Isi tangki pemadam kebakaran 24.000 liter dan digunakan selama 5 menit. Berapa liter sisa isi tangki tersebut? Ini diketahui D sama dengan 36 liter per detik. Waktunya sama dengan 5 menit. Nah, karena di sini satuan detik, di sini satuan menit, untuk satuan menit kita rubah ke satuan detik. Jadi ini 5 dikali 60 detik sama dengan 300 detik ya. Maka P sama dengan debit dikali T. Debitnya tadi 36 liter per detik dikali 300 detik. Detik dengan detik bisa kita sederhanakan. 36 dikali 300 hasilnya 10.800 satuan liter. Jadi jawabannya bisa kita cari, kan volumenya udah ketemu ya. Maka sisa isi tangki itu sama dengan 24.000 liter dikurangi dengan 10.800 liter sama dengan 13.200 liter. Jadi jawabannya adalah 13.200 liter. Nomor 3, sebuah kolam diisi air menggunakan 2 pipa pemasukan. Pipa pertama, ini pipa pertama, debitnya 60 desimeter kubik per detik. Pipa kedua, debitnya 1/3 dari debit yang pertama. Ya, pipa yang pertama boleh ya. Kolam tersebut diisi air hingga volumenya 200 meter kubik pertama. Berapa debit
pipa kedua. Yang B, berapa debit total yang merupakan gabungan dari kedua pipa pemasukan. Yang C, berapa waktu yang diperlukan untuk mengisi kolam tersebut. Pertama, berarti kita tuliskan dulu. Diketahui debit pertama itu sama dengan 60 desimeter kubik per detik. Sedangkan debit kedua tadi 1/3 ya, atau 1/3. 1/3 dari debit yang pertama. Di D2 atau 1/3 dikali 60 desimeter kubik per detik. 60 dibagi 3 hasilnya adalah 20. Berarti 20 kali 1 di 20 desimeter kubik per detik. Oke, ini untuk pertanyaan bagian A. Debit yang kedua berapa gitu ya. Kemudian yang B, coba tulis di sini. Berapa debit total gabungan dari kedua pipa tersebut? Berarti debit total itu artinya debit yang pertama ditambah debit yang kedua, sama dengan 60 desimeter kubik per detik ditambah 20 desimeter kubik per detik. 60 tambah 20 berarti 80 desimeter kubik per detik. Kemudian Bapak buat di sini yang C, atau di atas ya, agak ke atas. Yang C, berapa waktu yang diperlukan untuk mengisi kolam tersebut? Berapa waktu yang diperlukan? Berarti yang ditanya adalah T. T. Nah, di sini volumenya itu adalah diketahui itu adalah 240 meter kubik. Ya. Nah, terlebih dahulu kita rubah dulu ke satuan desimeter kubik ya. Karena di sini kan satuan debitnya desimeter kubik. Nah, ini terlebih dahulu kita rubah. Ini turun satu tingkat berarti kali 1000 ya. 240 dikali 1000 desimeter kubik sama dengan 240.000 desimeter kubik. T sama dengan volume per D, sama dengan volumenya kan 240.000 desimeter kubik per D, per debit. Debit totalnya tadi 80 desimeter kubik per detik. Desimeter kita sederhanakan, nolnya kita sederhanakan. Sekarang sisanya jadi 24.000 dibagi 8. Hasilnya adalah 3.000 detik. Nah, untuk 3.000 detik ini bisa kita rubah ke satuan menit. Berarti 3.000 dibagi 60 ya. 60 menit sama dengan 50 menit. Jadi jawabannya adalah 50 menit.